bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara kami, kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita tidak beribadah di dalam gereja, kita beribadah melalui online. Tetapi itu tidak mengurangi hormat daripada ibadah kita. Untuk itu, marilah kita bersatu teduh sejenak. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengangkat lagu pujian kita, buku nyanyian Metodis nomor 80 ayat 1 sampai 3. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya. Tuhan memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita kembali bersaat teduh sejenak dan sambil mengucapkan doa pengakuan pribadi kita masing-masing. Amin.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang Dia ingat, bahwa kita ini debu. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bernyanyi. Kita nyanyikan lagu dari Nyanyian Metodis nomor 63 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Salam Bapak Ibu Jemaat GMI Pardamaian Medan Timur. Kita kembali bertemu dalam ibadah minggu pada minggu
19 Juli 2020. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau izinkan untuk kami pakai pada saat ini. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pikiran dan hati kami, sehingga Tuhan kami bisa dengan fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat memberikan kekuatan, semangat baru bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 25 sampai 30. Saya bacakan dalam nama Yesus Kristus. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Di sini temanya saya berikan ajakan Juru Selamat. Ajakan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ajakan merupakan suatu tawaran. Dan biasanya ajakan itu menguntungkan bagi yang diajak, demikian juga bagi yang mengajak. Ya, pasti ada alasan tentunya bagi yang mengajak. Dan biasanya ajakan pertama-tama itu ditujukan kepada orang-orang terdekat yang kita kenal. Setelah itu baru untuk umum. Itu biasa. Ya, itu biasa dilakukan. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Karena kedekatan merupakan hakikat pokok hubungan daripada manusia. Jelas sekali begitu sangat pentingnya suatu hubungan itu. Jadi tingkat hubungan bisa kita lihat dari kedekatan seseorang terhadap yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda hari ini berisikan ajakan Mesias atau Juru Selamat. Tentu saja sesuai dengan sebutannya Juru Selamat, maka ajakannya pun adalah untuk memperoleh keselamatan. Jika ditanya kepada kita, maukah Anda diajak untuk selamat? Saya yakin kita satu bahasa dalam hal ini, pasti kita mau. Pasti kita ingin diberikan untuk selamat. Saudaraku, tetapi pada saat ini, kalau hanya menyebutkan kata mau saja, kata ingin saja, itu tidak cukup untuk meresponi ajakan Yesus Sang Juru Selamat itu. Kita harus ada aksi
yang benar untuk dipahami, dilakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Saudaraku, mari kita perhatikan selanjutnya penjelasan firman ini, agar kita mengerti apa yang harus kita pahami sebagai pengikut-pengikut Yesus tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kira-kira jika ditanya pada kita tentang teks ini, dalam situasi bagaimanakah Yesus mengucapkan kalimat tentang ajakan juru selamat ini? Mari kita lihat di Matius 11 ayat 20 tadi berkata, ya, sampai ayat 24. Di dalamnya jelas dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang melayani kota-kota yang belum bertobat, seperti di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Yesus ditolak, Yesus diremehkan oleh mereka. Jadi kalimat ini bukan diucapkan dalam keadaan menyenangkan atau situasi di mana Yesus diterima orang-orang di sana. Bisa kita bayangkan situasi itu, bagaimana dan apa yang sedang dirasakan Yesus dalam situasi bagaimana firman ini atau perkataan Yesus ini disampaikan, suatu ajakan yang diberikannya kepada orang-orang yang ada di kota-kota yang belum bertobat itu. Saudaraku, situasi yang sangat sulit sekali, di mana di dalamnya ada angkatan yang selalu saling menyalahkan dan mengklaim dirinya yang paling benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jelas sekali Tuhan Yesus menyebutkan di Matius 11 ayat 16 sampai 19 ini, dia berkata, angkatan pada saat itu seperti anak yang duduk di pasar dan berseru-seru kepada temannya, berseruling tetapi tidak menari, ada kidung duka tetapi tidak berkabung, dan mereka melihat Yohanes tidak makan dan tidak minum. Mereka menganggap dia kerasukan setan. Tetapi melihat Yesus makan dan minum, mereka menyebut Yesus sebagai pelahap dan peminum. Dan Yesus dianggap sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu yang dituliskan dalam ayat ini. Teguran Yesus ini menjelaskan bahwa angkatan pada saat itu merupakan orang-orang yang tahunya hanya menyalahkan orang lain dan semua berpandangan, ya, salah terhadap orang lain. Tidak lagi mampu melihat dengan jernih dan memberikan penilaian yang positif terhadap orang lain. Dalam pola pikir, angkatan seperti ini menganggap kebenaran itu hanya ada pada pihak mereka dan mengklaim bahwa hanya mereka yang paling benar. Saudaraku, dalam keadaan seperti inilah yang membuat mereka menjadi sombong. Dan dalam situasi seperti inilah Yesus tampil dan mengajak mereka untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sekarang, keadaan seperti ini juga bisa kita temukan dan banyak sekali kita temukan. Keadaan seperti ini sering menjadi benturan, bahkan potensi untuk konflik di tengah-tengah masyarakat, bahkan yang mirisnya sampai di tengah-tengah gereja sekalipun. Dan tidak jarang keadaan seperti ini akan menimbulkan konflik yang berujung kepada perpecahan ataupun kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah kondisi seperti itulah
Tuhan Yesus mampu bersyukur kepada Bapaknya. Dan dia bersyukur karena di tengah-tengah angkatan demikian, Yesus mampu menyatakan kebenaran. Yesus mampu untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya itu. Dan kemampuan untuk menyatakan kebenaran itu bersumber satu-satunya adalah karena pengenalannya yang benar kepada Allah Bapa, yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Saudaraku, kita mau belajar dari Yesus Kristus. Bagaimana dalam situasi yang sangat pelik sekalipun, Yesus mampu bersyukur dan mampu menyatakan sebuah kebenaran. Karena apa? Karena ada hubungan yang baik. Karena apa? Karena pengenalan yang baik terhadap Allah Bapa, sehingga dia mampu untuk melakukan kebenaran dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nats ini kita dapat memahami pesan dari Tuhan Yesus yang menegaskan bahwa pengenalan, persekutuan, hubungan dan komunikasi yang benar akan Allah Bapa adalah jalan terbaik untuk menemukan kebenaran di tengah-tengah situasi yang kurang baik. Termasuk pada zaman sekarang ini. Pengenalan seperti ini juga harus menjadi perhatian dan harus dihidupi oleh setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, zaman ini banyak orang Kristen mengatakan percaya kepada Yesus Kristus. Dan bahkan mengatakan sangat percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita lihat. Tapi terkadang pada awalnya memang ia kelihatannya sangat bersuka cita sekali. Tapi ketika masalah datang, ia langsung terpuruk di dalam penderitaan, tidak dapat menikmati kelegaan yang kekal itu. Dalam hal ini, apakah janji Yesus Kristus sia-sia dan gagal? Bapak Ibu yang pasti tentu saja tidak. Ya. Janji Yesus itu benar-benar setia dan tidak pernah kosong. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lalu mengapa kita tidak dapat menikmati ketenangan yang permanen dalam kehidupan kita? Tidak bisa menikmati kelegaan yang benar-benar. Saudaraku, karena kita hanya berhenti pada kalimat, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, kalimat itu saja yang kita ingat-ingat selalu. Kalimat itu saja yang kita ingat dan kita hanya menanti-nantikan janji Tuhan di mana Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudaraku, kalimat ini tidak bisa kita penggal pada ayat itu saja. Tapi ayat ini harus diikuti dengan ayat selanjutnya yang berkata, yang jelas tadi sudah kita baca bersama-sama. Di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena apa? Karena kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman ini tidak bisa kita penggal begitu saja. Tetapi harus kita ingat lanjutan daripada perintah Yesus di dalam firman ini. Jika engkau ingin kelegaan itu ada padamu, jika engkau ingin ketenangan permanen itu ada padamu, ada syaratnya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Apa syaratnya? Yaitu berhati lemah lembut dan rendah hatilah. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita yang disebut orang-orang Kristen adalah murid-murid Kristus yang harus belajar seperti Kristus dan belajar mengikuti gaya Kristus. Hanya orang yang konsisten terus belajar dan meneladani Yesuslah yang akan menikmati kehidupan dengan penuh ketenangan dan kedamaian yang kekal abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada pemahaman sebagian orang menganggap kata kuk di sini terkesan seperti menakut-nakuti ya. Namun jangan sampai kita berpikir seperti itu. Atau jangan kita takut. Karena ini adalah kuk dari Kristus. Dia akan membantu kita memikulnya. Ia akan membuat kita menyukainya melalui daya tarik keadilan dan kebenaran tentunya. Ia membuat kita bergembira karena melatih diri untuk kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu cara orang-orang Yahudi melatih sapi muda untuk membajak sawah adalah membiarkan sapi muda dengan sapi yang sudah berpengalaman itu berdampingan untuk memikul satu kuk. Sapi muda itu akan belajar dari sapi tua. Mereka membajak di sana dengan patuh dan perlahan-lahan sapi muda itu akan menjadi terbiasa. Dari apa? Dari teladan yang diberikan oleh sapi tua itu. Sama juga seperti Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dia juga ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, maka kerendahan hati Tuhan akan dinyatakan di dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya dikatakan lagi, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa arti dari kalimat ini? Yang dimaksud dengan enak dan ringan adalah yang sesuai karena Tuhan tidak akan memberikan kuk yang melampaui batas daripada kemuliaan kita dalam belajar tentang sikap Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kemudian yang disebut lemah lembut adalah tidak panik dalam menghadapi apapun. Ada sikap ketenangan jiwa atau dapat mengontrol pikiran dan perasaan dalam segala hal. Dan juga rendah hati yang dimaksud di sini adalah tidak sombong. Artinya adanya suatu kesadaran penuh bahwa semua keberhasilan kita juga bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Karena kita sadar bukan karena kehebatan kita. Maka untuk apa kita tinggi hati atau sombong? Sesungguhnya tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini. Kita juga tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama seperti Yesus juga adalah Allah Tritunggal yang maha tinggi. Tapi rela merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia, hidup bersama-sama dengan manusia. Di sana ada nilai-nilai kerendahan hati yang dapat kita pelajari dari sikap Yesus Kristus. Saudaraku, jika bukan karena anugerah Allah, apalah artinya kita ini? Dan janji Yesus kepada orang yang mengikuti teladan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwanya akan mendapat ketenangan. Karena kuknya enak dan bebannya pun ringan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi yang menjadi masalah adalah manusia hanya mau datang kepada Yesus, hanya ingin mencari kelegaan sesaat itu saja.
hanya ingin mencari ketenangan. Namun tidak memakai cara Yesus atau jalan Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati dalam mencari kelegaan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, pasti kita banyak menemukan pihak-pihak yang mau hanya membenarkan diri sendiri saja dan menganggap orang lain selalu dalam posisi yang salah. Keadaan seperti ini sudah tentu akan menjadi pergumulan dalam hidup kita sendiri. Bahkan akan menjadi kesulitan yang akan kita hadapi. Kita juga mendengar zaman sekarang ini banyak undangan-undangan yang menjanjikan akan memberi kelegaan dan ketenangan dalam kehidupan. Walaupun akhirnya semu semuanya. Maka tidak jarang undangan yang seperti itu selalu menjanjikan hasil yang memuaskan dengan biaya yang cukup murah dan serba cepat atau instan. Saudaraku, sebagai orang percaya yang menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi, keadaan yang demikian bukanlah suatu keadaan yang mudah untuk dihadapi, saudaraku. Karena keadaan zaman dunia ini selalu berupaya keras untuk mempengaruhi kita supaya mengikuti kemauannya. Oleh karena itu, melalui nats ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini untuk kita renungkan bersama, kira-kira sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Dilihat dari sikap kita terhadap ajakan Tuhan. Ya, ini pertanyaan bagi kita masing-masing. Biarlah firman ini kembali menyegarkan iman percaya kita dan mengingatkan kita. Ya, Tuhan sudah mengajak kita. Juru selamat itu sudah mengajak kita untuk datang kepadanya. Maukah kita meresponi ajakannya dengan sikap terbuka dan sikap yang baik tentunya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan dalam mendengarkan firman-Mu yang telah kami lakukan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami menyadari Tuhan telah memberikan kepada kami roh yang memimpin kami dapat memahami akan firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu akan berhenti menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tetapi hamba percaya roh Tuhan akan bekerja untuk tetap memberikan kekuatan semangat bagi seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian kita kembali. Nyanyian Metodis nomor 188 ayat 1 dan 2. Mengikut Yesus keputusanku. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Ku tak ingkar
warta jemaat pada kita hari ini. Kegiatan-kegiatan pelayanan sepekan belum dapat kita lakukan. Demikian juga kebaktian minggu seturut dengan situasi kita saat ini sampai pemberitahuan selanjutnya dari pemerintah. Untuk itu, atas beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yakni kebaktian minggu. Kebaktian minggu tetap diadakan beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tertib acara akan dibagikan melalui media sosial. Himbauan, sehubungan dengan sistem beribadah berkebaktian di rumah masing-masing, kami menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajipan-kewajipan yang sudah disepakati baik dalam bentuk perpuluhan dan persembahan setiap minggu. Untuk itu, dihimbau kepada majelis dan pemimpin-pemimpin komsel untuk mengingatkan anggota memenuhi kewajipan tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur dapat dikirimkan atau ditransfer melalui rekening gereja kita. Tanggapan perlindungan diri dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada dan tetaplah berdoa, menjaga pola makan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Marilah kita berdoa syafaat yang disampaikan oleh pendeta kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau atas segala karunia yang Engkau berikan dan tambahkan kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini atas semua rahmat Tuhan, kami boleh bertahan hidup. Itu adalah karena kemurahan hati Tuhan. Kami juga percaya oleh karena kuat kuasa Tuhan, kami bisa bertahan, menjalani kehidupan kami. Maka layaklah Engkau yang kami puji dan tinggikan ya Tuhan. Maka biarlah dengan doa yang kami sampaikan saat ini, Tuhan berkenan atas kami. Kami tahu di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami melakukan banyak kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, tingkah laku kami atas sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas kami. Layakkanlah kami untuk menerima semua berkat yang Kau janjikan itu dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam doa syafaat ini untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkaulah yang senantiasa menyertai, Engkaulah yang senantiasa menolong, bahkan memberkati hidup mereka. Ketika mereka bekerja, Tuhan yang memberkati, sehingga rezeki mereka boleh mereka dapatkan dari hasil kerja keras mereka. Bahkan kami juga berdoa dari semua usaha-usaha kami, bisnis, kegiatan, dagang kami, ladang, maupun tanam-tanaman kami. Kami serahkan semuanya itu dalam kuasa Tuhan. Berkatilah Tuhan, agar itu dapat menyukakan hati kami, menggembirakan kami, oleh karena berkat Tuhan nyata melaluinya. Maka pada saat ini juga kami hendak menyampaikan kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah kiranya umat Tuhan ini, Engkau yang senantiasa mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Bapa di sorgalah yang ikut campur tangan atas segala yang mereka sedang rencanakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan umat-Mu, jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap keluarga, setiap rumah tangga. Hadirlah Engkau di tengah-tengah hidup mereka. Engkaulah yang memberikan kerukunan, sukacita, damai sejahtera penuh di dalam keluarga maupun rumah tangga mereka.
keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan kerabat-kerabat mereka. Biarlah dipenuhi oleh berkat Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi bagi mereka. Demikian juga Tuhan dengan apa yang sedang mereka perjuangkan. Ketika mereka bergumul di dalam doanya untuk masa depan anak-anak mereka, biarlah Bapa di sorga yang turut ikut campur tangan, membuka jalan bagi mereka semuanya, agar mereka dapat memberikan yang terbaik sebagai anak, menunjukkan bakti kepada orang tua dan kepada Tuhan, bahkan bangsa ini, sehingga mereka berjuang untuk masa depannya. Dan kami, jemaat-Mu yang merindukan pertolongan-pertolongan Tuhan lainnya, bagi mereka yang sedang merindukan akan kelahiran anak-anak dari buah perkawinan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati, berikan kesabaran dalam masa penantian mereka. Bahkan Kau berikan kepada mereka kekuatan, agar mereka sungguh-sungguh memohon dan berusaha untuk kehidupan mereka, bahwa Tuhan juga hendak campur tangan dalam kehidupannya. Bahkan bagi mereka yang sedang bekerja, bahkan juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkaulah yang memberikan kepada mereka rasa tanggung jawab, agar segala tugas-tugas dan kewajiban mereka boleh mereka laksanakan. Bahkan mereka Tuhan berikan dan tunjukkan jalan kepada anak-anak Tuhan, agar mereka yang sedang mencari pekerjaan dapat memperoleh pekerjaan, sehingga mereka dapat mensyukuri atas segala perjuangan mereka. Bagi kami yang bersekolah, anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, masa pertumbuhan, biarlah penyertaan-Mu Engkau nyatakan melalui kesehatan, melalui pertumbuhan fisik, mental, bahkan iman mereka. Tuhan yang bentuk. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar Tuhanlah yang kami tinggikan dalam hidup kami. Bapa kami yang di sorga, kami tahu dalam kelemahan kami punya sakit penyakit, dan kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah, orang-orang tua kami yang sudah lansia, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Engkau yang menolong mereka. Mereka yang sudah lansia, Tuhan hiburkan hatinya, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kekuatan iman, sehingga mereka boleh semakin Tuhan kuatkan dalam hidupnya. Dan mereka yang sakit, biarlah Tuhan lawat. Engkau memberkati makanan, obat, perawatan para medis, bahkan keluarga yang mendampinginya, agar itu menjadi alat, bahkan pendukung penyembuhan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam itu. Maka kami syukuri kehidupan kami yang sehat pada saat ini. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk menjaga diri kami, untuk tetap menjaga kesehatan kami masing-masing. Secara khusus dalam kondisi kami saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap waspada di tengah-tengah masa sulit kami, wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang meningkatkan ketahanan tubuh kami. Engkau ingatkan kami melalui makanan, setiap minuman, apapun yang kami pakai, biarlah itu menjadi penambah daya tahan tubuh kami. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, mereka yang sudah terkena virus ini, Tuhanlah yang memberikan kekuatan hati bagi mereka. Tambahkan sukacita, agar melalui itu mereka terbantu dalam proses pemulihannya. Bahkan para medis dan obat-obat yang mereka gunakan untuk mengobati saudara-saudara kami, biarlah mereka mendapat kepulihan oleh karena kebaikan Tuhan ini. Begitu juga dengan pemerintah kami, yang terus-menerus berusaha yang terbaik bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka yakin bahwa itu adalah cara Tuhan yang mereka gunakan dalam kehidupan pemerintahan ini. Kami serahkan mereka para pemimpin negara kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah juga Tuhan menolong dan memberkatinya. Bahkan kami berdoa untuk gereja-Mu, biarlah juga Tuhan memberkati semua perjalanan pelayanan gereja Tuhan, secara istimewa Gereja Metodis Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kami serahkan mereka yang melayani Tuhan, mulai dari Bapak Bishop kami yang di wilayah 1, wilayah 2, dan juga di wilayah pengembangan
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan para pendeta dan guru Injil, para majelis dan oleh speaker yang ikut melayani. Biarlah lewat pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Dan gereja ini ya Tuhan, GMI Perdamaian Medan Timur, kami serahkan kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, bersama dengan para majelis dan jemaat-Mu, para speaker yang melayani Tuhan. Biarlah bersuka cita dan juga merasa tanggung jawab yang sama untuk memajukan dan juga meninggikan nama Tuhan di dalam pelayanan kami di gereja ini. Oleh karena itu Bapak, dengarkanlah apa yang kami doakan dalam kehidupan kami, apa yang kami mintakan kepada Tuhan dalam doa-doa kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena pernah bakti ada satu orang dari jemaat kita, maka kita akan memberikan kata-kata terima kasih melalui penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Bapak DS nantinya dan beberapa perwakilan jemaat kita. Nah, oleh karena itu kami memanggilkan Bapak pimpinan distrik yang sudah hadir bersama dengan kita untuk menyerahkan sertifikat purna bakti kepada Inang Speaker Emboru Napitupulu. Salam, selamat beribadah Bapak dan Ibu. Kami sebagai pimpinan distrik hadir datang ke gereja kita ini karena program distrik sudah mulai kita laksanakan dalam pemberian cenderamata dan juga sertifikat bagi speaker yang purna bakti. Kami tahu dan sadar ini tidak seberapa, tetapi ada nilai rohani menjadi kesaksian bagi anak cucu kita nantinya. Oleh karena itu, kami minta kepada Ibu Speaker Moina Hertati Napitupulu untuk hadir ke depan. Kami persilakan dengan hormat dan juga kami mintakan Ibu Pendeta menyematkan cenderamata dari distrik. Pendeta, kami akan menyerahkan sertifikat ini. Ibu yang penambahan kacanya nanti kiranya kita memberkati. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, program ini sudah terrealisasi. Kami yakin dari segi nilai materi tidak seberapa, tetapi ini adalah awal yang baik. Sudah tahun kedua program ini terlaksana. Oleh karena itu, tujuan kami yang paling utama adalah agar speaker yang purna bakti ini boleh menjadi kesaksian bagi anak cucu di kemudian hari, bahwa mereka mengingat bahwa orang tua ataupun opungnya itu pernah melayani sebagai hamba Tuhan. Jadi walaupun sudah disematkan dan diberikan sertifikat, maka speaker yang purna bakti harapan kami senantiasa melayani tengah-tengah gereja. Selagi Tuhan memberikan napas dan hidup, layanilah Tuhan, dan biarlah pelayanan Ibu di tempat ini juga tetap menjadi berkat. Terima kasih untuk pimpinan jemaat kita di gereja ini, dan sampaikan salam kami juga kepada seluruh majelis dan juga jemaat yang ada di Medan Timur ini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam. Selanjutnya kami memanggilkan Bapak leader kita, Bapak Insinyur P. Simanjuntak, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada purna bakti kita hari ini. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari yang berbahagia ini kita boleh melaksanakan acara purna bakti kepada salah seorang speaker Gereja Metodis Perdamaian Medan Timur, yaitu speaker Emboru Napitupulu. Dalam pelayanan, apabila kita bisa menunaikan tugas sampai kita mengakhiri purna bakti
Saya pikir itu suatu sukacita yang sangat luar biasa. Karena banyak orang masih di tengah jalan, sudah duluan dia dipanggil Tuhan. Tapi Ibu Inang masih bisa menyelesaikan pelayanan. Tadi saya lihat mulai tahun 2011 sampai 2020 berarti ada 9 tahun ya, lebih kurang. Jadi makanya ini suatu yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Inang terus dalam keadaan sehat. Ya, walaupun kita tahu dalam pelayanan ini tentu banyak tantangan, ya, banyak hambatan, tapi banyak juga yang indah yang bisa kita rasakan dalam pelayanan, baik itu melayani di tengah-tengah kelompok sel kita maupun melayani di gereja kita ini. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kami pikir yang perlu kita syukuri. Nah, oleh karena itu saya atas nama majelis jemaat kita ya mengucapkan selamatlah kepada Inang, ya. Semoga ke depan ya masih terus diberikan Tuhan kesehatan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak DS. Ya, dalam melayani Tuhan ini tidak ada stop, tidak ada berhenti. Makanya kemarin saya dengar ada bilang, oh, itu kan tidak speaker, tidak ada. Dalam metode di sini ya semasih hayat di kandung badan tetaplah melayani. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa mumpung di parar Tuhan kita. Ya kan, tidak semua orang bisa ya dilantik menjadi guest speaker ya. Tapi Inang salah satu yang ya terpilih ya, sehingga kami mengerti bahwa banyak sudah pengalaman, banyak yang sudah disampaikan oleh Inang, baik firman Tuhan maupun memimpin persekutuan, memimpin kebaktian ibadah di tengah-tengah gereja kita ini. Nah, semoga Inang ke depan tetaplah melayani, tetap sehat, nah, sehingga ya kita masih bisa terus ya bersama-sama dengan gembala sidang, pimpinan jemaat, bersama-sama dengan seluruh jemaat kita di sini untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Untuk mewakili jemaat, kami mengundang Bapak Elman Nurung untuk menyampaikan ucapan terima kasih kita atas pelayanan Inang Lespeaker M. Burnapitupulu. Kami berikan waktu. Shalom, selamat beribadah bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa diberikan kesehatan, walaupun situasi seperti ini COVID-19. Ya, kita mengharapkan dan berdoa pada Tuhan, kiranya COVID-19 bisa hilang dari muka bumi ini, kita bisa beribadah seperti biasanya. Jadi saya mewakili dari jemaat kita, gereja kita, ya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Inang Speaker Burnapitupulu. Kiranya sudah banyak ya melayani di gereja kita, sungguh luar biasa pelayan Inang, sudah mendapatkan purna bakti. Ya, jemaat mengharapkan, mengimbau, bukan karena yang sudah mendapat purna bakti tidak bisa melayani, tapi tetap melayani, bahkan luar biasa lagi. Kiranya di masa tua Inang diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, agar bisa kita bertemu, bahkan melayani di gereja kita ini. Sedikit banyaknya dari saya mewakili dari jemaat, sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, kami juga sebagai pimpinan jemaat atas nama seluruh jemaat juga mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Inang Burnapitupulu selama ini. Biarlah kiranya yang Inang telah lakukan di gereja kita ini itu bisa menjadi teladan bagi yang lain, dan semua pelayanan yang sudah Inang lakukan kami bisa menikmati dan bersyukur atas kehadiran Inang ikut bersama dengan kami melayani di gereja ini.
Tuhanlah yang memberkatimu. Di masa tuamu ini, Tuhanlah yang memberkati semua keturunanmu. Biarlah kiranya Tuhan yang mencukupkan segala yang perlu bagi kamu. Terima kasih sekali kami ucapkan Inang. Sehatlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mendengarkan ungkapan rasa syukur Inang Speaker Embur Napitupulu untuk Purna Bakti ini. Kami berikan waktu Inang, silakan. Salam bagi kita semua. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena tidak atas kebolehan saya boleh melayani di Gereja Medan Timur ini selama 9 tahun. Dan saya mengatakan dalam 9 tahun ini tentu banyak kesilapan, kesalahan yang saya lakukan di dalam pelayanan saya. Untuk itu saya mohon maaf ke semuanya, lebih-lebih kepada majelis dan Bapak Pendeta sebagai gembala sidang di Medan Timur ini. Jadi walaupun saya sudah purna bakti, saya tetap bersedia untuk diikut sertakan di dalam pelayanan di gereja ini. Tapi kiranya tetap Tuhan yang memberkati saya dan memberikan saya kesehatan, dijauhkan dari segala kesakitan. Saya tetap bersedia walaupun saya sudah purna bakti. Jadi untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saya di sepanjang hidup saya. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, marilah kita bernyanyi doksologi kepada Allah, beri puji. Kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.